Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas mengenai menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDP menggunakan cara substitusi. Nah, kalau cara substitusi ini nanti agak berbeda dengan cara eliminasi. Ibu akan jelaskan dulu, di sini ada 4 contoh. Jadi, kalau kita mau mencari himpunan penyelesaian, itu ada beberapa cara ya. Yang pertama kan metode grafik, kedua eliminasi, ketiga substitusi, dan yang keempat gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai metode substitusi. Nah, jadi kalau berarti kita tujuannya ada di sini untuk mencari nilai X dan mencari nilai Y. Contoh nomor 1. X ditambah 2Y itu sama dengan 5. Jadi sama saja dengan titik-titik ditambah 2 kali titik-titik hasilnya 5. Nah, kita perlu mencari titik X, titik-titik ini berapa ya? Biasanya titik-titik itu dilambangkan dengan simbol variabel X dan Y. Nah, itu yang mau kita cari. Berapa ditambah 2 kali berapa, hasilnya 5. Lalu yang kedua, 2 dikali bilangan, suatu bilangan ditambah suatu bilangan, itu hasilnya 4. Nah, kita di sini ingin mencari bilangan tersebut dengan cara metode substitusi. Sekarang Ibu jelaskan dulu yang nomor 1. Menggunakan metode substitusi, X plus 2Y sama dengan 5, 2X plus Y sama dengan 4. Kita akan cari menggunakan metode substitusi. Dengan cara, pertama-tama, kita pilih yang atas, boleh. 2X sama dengan 5. Kita buat supaya X saja ya, jadi 2Y-nya itu dipindahkan. Sehingga X sama dengan 5 dikurangin 2Y. Selanjutnya, X ini kita substitusi. Substitusi itu artinya memasukkan. Jadi, kita akan memasukkan nilai X-nya ke 2X plus Y sama dengan 4. X-nya itu diubah menjadi 5 min 2Y. Si X ini diganti jadi 5 min 2Y. Maka 2 dalam kurung. Di sini ada 5 min 2Y. Diganti X-nya. 5 min 2Y. Ditambah Y sama dengan 4. Di sini berarti kita ingin mencari nilai Y-nya. Karena di sini ada Y, di sini ada Y. Jadi kita perlu mencari Y-nya. Dengan cara, nah kita kalikan dulu. Ingat ya, kalau ada dalam kurung seperti ini, 2 ini bukan hanya dikalikan dengan yang depan, tapi 2 juga dikalikan dengan yang di belakang. Karena ini di dalam kurung. Jadi kalau matematika ingat kalau dalam kurung, bukan hanya yang di depan yang dikalikan. Sehingga di sini 2 dikali 5 itu hasilnya 10. 2 juga dikali dengan min 2Y. 2 kali min 2 jadi min 4Y. Ditambah dengan Y sama dengan 4. Sekarang kita bisa jumlahkan yang sama-sama memiliki Y. Di sini 10-nya tetap karena dia 10 ini angka, atau kalau tidak 10-nya kita pindahkan saja ke ruas kanan. Kenapa Bu? Kenapa dipindahkan ke ruas kanan? Karena 10 ini akan digabungkan dengan yang angka. 10 kan hanya angka di sini. Si 4 juga angka. Sedangkan kalau di sini ada variabel, di sini ada variabel. Jadi kita gabungkan yang sejenis. Nah, sehingga di sini kita hanya sisa min 4Y ditambah Y sama dengan 4. 10 pindah jadi min 10. Nah, sehingga sekarang kita udah tuh yang di ruas kiri itu hanya Y, yang di ruas kanan hanya angka. Sekarang kita jumlahkan atau dikurangin. Sekarang di sini adalah min 4Y ditambah dengan Y, maka hasilnya min 3Y sama dengan 4 kurangin 10 itu min 6. Maka Y-nya adalah min 6 dibagi min
3. Maka Y-nya adalah 2. Nah, Y-nya udah ketemu. Maka selanjutnya kita perlu mencari X. Nah, untuk mencari X, kita substitusikan lagi. Kalian boleh memilih yang substitusinya ke atas, yang atas ini, atau yang bawah. Nah, jadi terserah ya, kalian mau pilih yang atas atau milih yang bawah, nanti hasil dari nilai X-nya ketemunya sama. Jadi pilih aja yang angkanya kecil daripada angka yang besar untuk mempermudah kalian. Di sini Ibu akan milih yang atas saja. X tambah 2Y sama dengan 5. Maka kita tulis X ditambah 2Y sama dengan 5. Yang diminta adalah X-nya. Kita substitusikan nilai Y. Kita substitusi nilai Y sama dengan 2. Kita masukkan. Di sini tulis X ditambah 2. Substitusi si Y-nya itu nilainya 2. Kita ganti Y-nya itu nilainya 2. Nah, sehingga 2 kali 2 sama dengan 5. Maka X ditambah 2 kali 2 hasilnya 4 sama dengan 5. Maka X-nya adalah 5 dikurangin 4. Hasilnya adalah 1. Nah, jadi ketemu deh nilai X-nya adalah 1, nilai Y-nya adalah 2. Kalian bisa cocokkan dengan cara eliminasi di video pembahasan SPLDB menggunakan metode eliminasi. Ini nanti Ibu berikan contoh soalnya yang sama. Jadi, ini hanya caranya yang berbeda. Jadi, kalian bisa dilihat videonya apakah hasil himpunan penyelesaiannya itu sama, karena seharusnya adalah sama. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 1, X-nya adalah X-nya 1, Y-nya 2. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaiannya X-nya 1, Y-nya 2. Sehingga kita bisa tahu bahwa 1 ditambah 2 dikali 2, benar nggak ya? 1 ditambah 2 kali 2 itu hasilnya 5. Ini hanya mencocokkan saja ya. Jadi kalian tuh nggak perlu ditulis cara pencocokannya, tapi ini hanya mencocokkan untuk supaya tahu jawaban kalian itu benar atau enggak. Karena belum tentu X sama Y yang sudah kalian temukan ini jawabannya benar, karena biasanya kalian itu kurang teliti di beberapa langkah, sehingga X-Y-nya itu salah. Nah, untuk menentukannya salah atau tidaknya, kalian bisa mencocokkannya, tinggal dimasukkan ke persamaannya. Nah, X-nya tadi kan 1 ditambah Y-nya itu kan 2, sehingga 2 kali 2. 1 tambah 2 kali 2, 4, 1 tambah 4 hasilnya 5. Nah, sama ya. Ternyata berarti benar. Terus belum tentu yang bawah juga benar. Jadi kalian cocokkan, kalau mau mencocokkan berarti kalian harus cocokkan keduanya. 2 dikali 1 ditambah 2. 2 kali 1 2 ditambah dengan 2 hasilnya 4. Sama ya 4. Nah, berarti benar bahwa himpunan penyelesaian yang kalian dapatkan atau yang kita dapatkan ini itu benar. Jadi X itu adalah 1, Y-nya 2. Nah, jadi seperti itu. Itulah cara untuk mencocokkannya. Jawaban kalian sudah benar atau belum? Itu cara mencocokkannya. Sekarang yang nomor 2 ya. Nomor 2, di sini kita punya 3X plus 4Y sama dengan 10. Sebentar. Ibu ganti aja ya. Min 5X ditambah 3Y sama dengan min 7. Sekarang kita akan gunakan cara substitusi. Caranya seperti tadi, kita buat yang
nilai X-nya dulu ya. Di sini kita pakai yang atas dulu. Di sini kita mencari nilai X-nya 3X ditambah 4Y sama dengan 10. Kita buat supaya dia X. Maka caranya kita perlu memindahkan 4Y-nya. 3X sama dengan 10 dikurangin 4Y. X-nya, karena di sini ada 3, maka sama dengan 10 dibagi 4Y per 3. Nah, itu adalah X-nya. Jadi, kalau misalkan ada angkanya harus dibuat jadi per. Sekarang selanjutnya, kita masukkan substitusi. Substitusi X ke min 5X plus 3Y sama dengan min 7. Kita substitusikan di sini. Min 5X ditambah 3Y sama dengan min 7. Kita ganti X-nya jadi ini. Maka min 5 dalam kurung 10 dikurangi 4Y per 3 ditambah 3Y sama dengan min 7. Nah, sekarang berarti kita punya ini ya. Nah, Bu, ini susah banget, Bu. Ada perperaannya, Bu. Gimana, Bu? Nah, untuk mempermudah kalian, kita bisa mengkalikannya. Kenapa, Bu, dikalikan? Karena ketika kita punya per, misalkan 1/3, itu nilainya akan habis ketika dikali dengan 3. Begitu juga 1/4. 1/4 itu per ini akan habis ketika dikali dengan 4. Kenapa? Karena di sini hasilnya 4/4. 4/4 hasilnya kan 1. Nah, ini juga 1/3 dikali 3 itu hasilnya sama dengan 3/3. 3/3 itu hasilnya 1. Nah, jadi 1 dikali berapapun hasilnya tetap dirinya itu sendiri, sehingga untuk ketika kita punya per itu akan habis ketika dikalikan dengan penyebutnya. Di sini kan penyebutnya 3, maka dikalikan dengan 3. Jadi disesuaikan ya, belum tentu semuanya itu 3. Sekarang ini berarti tinggal min 5, 10, min 4Y. Karena per 3-nya udah dikali 3, maka hilang. Ditambah 3 kali 3 sekarang. Maka jadinya 9Y sama dengan min 21. Nah, jadi kan kalian tuh gampang kan? Jadi pernya sudah hilang. Sekarang selanjutnya kita kalikan. Ini dikali ini jadinya min 50. Ini dikali ini. Maka hasilnya min kali min jadinya plus 5 kali 4, 20. Ditambah 9Y sama dengan min 21. Maka hasilnya min 50-nya kita pindahkan. Di sini ditambah 9Y sama dengan min 21 ditambah 50. Kenapa ditambah? Karena di sini min pindah jadi plus. Sehingga 50 lalu 20Y tambah 9Y itu hasilnya 29Y sama dengan min 21 tambah 50 itu hasilnya 29. Maka Y-nya sama dengan 29 dibagi 29. Maka Y-nya 1. Nah, ternyata kita sudah ketemu Y-nya 1. Selanjutnya kita substitusikan ke yang atas atau yang bawah, terserah kalian, nanti hasilnya sama. Kalau Ibu coba yang bawah aja ya. Tapi terserah kalian mau pilih yang atas atau pilih yang bawah, terserah. Substitusi Y sama dengan 1 ke min 5X plus 3Y sama dengan 7. Plus 3Y sama dengan min 7. Kita masukkan. Jadi substitusi tulis dulu. Min 5X tambah 3Y sama dengan min 7. Disubstitusikan. Y-nya jadi 1. Diubah, maka min 5X ditambah 3 dikali dengan 1 sama dengan min 7. Min 5X ditambah 3 kali 1, 3 sama dengan min 7. Kita kan mau mencari nilai X-nya, maka 3-nya kita pindahkan. Sehingga sini min 5X sama dengan min 7
plus pindah jadi min angkanya 3. Nah, maka min 5x sama dengan min 10. X-nya berarti min 10 dibagi min 5, maka X-nya 2. Nah, ketemu X-nya 1, X-nya 2, Y-nya 1. Maka himpunan penyelesaiannya kita dapatkan bahwa X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 1. Nah, itu caranya. Itu cara substitusi. Sekarang Ibu akan jelaskan yang contoh ketiga. Ini bentuknya soal cerita. Ketiga, kita diminta adalah menentukan harga masing-masing satu buku dan satu penggaris. Nah, kita perlu memisahkan dulu. Memisahkan dia menjadi variabel. Misalkan X itu harga satu buku. Satunya lagi Y itu adalah harga satu penggaris. Nah, selanjutnya kita akan buat model matematikanya. Di sini kita lihat dulu ada kalimat harga satu buku dan satu penggaris. Satu buku, harga satu buku itu misalkan X, maka di sini X dan satu penggaris dan maka ditambah satu penggaris, harga satu penggaris itu Y, maka jadinya X tambah Y itu hasilnya adalah 3.000. Nah, harganya 3.000. Lalu yang kedua, sedangkan harga 2 buku dan satu penggaris adalah 5.000, maka ditulis. Tadi kalau satu buku kan X, kalau 2 buku berarti 2X. Ditambah penggarisnya kita lihat tadi berapa? Oh, 1 ya, maka tetap Y sama dengan harganya 5.000. Nah, kita akan menggunakan cara substitusi. Substitusi, kita tulis dulu X plus Y sama dengan 3.000. Kita buat dia ke bentuk X, maka Y-nya kita pindahkan. X sama dengan 3.000 dibagi dengan dikurangin dengan Y. Nah, X-nya ketemu, lalu kita masukkan substitusi X ke 2X plus Y sama dengan 5.000. Kita masukkan. Tulis dulu 2X plus Y sama dengan 5.000. X-nya ganti ini. Maka 2 X diganti jadinya 3.000 dikurangin Y ditambah Y sama dengan 5.000. Nah, sekarang ini dikali ini 2 kali 3.000 hasilnya 6.000. 2 dikali min Y maka jadinya min 2Y ditambah Y sama dengan 5.000. Maka min yang ada angka kita pindahkan dulu. Min 2Y tambah Y sama dengan 5.000 dikurangin 6.000. Karena di sini positif, jadi pindah jadi negatif. Kebalikannya kalau misalkan di sini negatif, maka pindah jadi positif. Min 2Y tambah Y, maka jadinya min Y sama dengan min 1.000. Maka Y-nya harganya adalah 1.000. Y itu berarti tadi apa? Harga satu penggaris. Sehingga kita dapat tahu kalau satu penggaris itu harganya 1.000. Selanjutnya kita udah ketemu tuh kan harga penggaris. Maka tujuan selanjutnya kita perlu mencari harga satu buku dengan cara memasukkan nilai Y-nya ke dalam sini atau sini. Pilihlah yang kecil saja. Jadi untuk mempermudah kalian, Ibu akan pilih yang atas saja. Sehingga di sini kita tulis substitusi nilai Y ke X plus Y sama dengan 3.000. Kita masukkan X ditambah Y-nya sama dengan 3.000. Y-nya kita kan udah tahu tuh tadi harga satu buku, satu penggaris kan harganya 1.000, maka kita masukkan X ditambah harganya 1.000 itu totalnya 3.000, maka X adalah
3000 dikurangin 1000. X ya, hasilnya 3000 kali 1000. Itu 2000. Maka X tadi kan harga buku, sehingga harga bukunya itu 2000. Nah, jadi harga satu buku itu 2000, harga satu penggaris harganya adalah 1000. Nah, seperti itu caranya. Coba kita masukkan, apakah benar ya? Harga satu buku itu tadi 2000, terus beli satu penggaris, maka tadi penggaris harganya 1000. 2000 tambah 1000 hasilnya 3000. Benar ya berarti ya. Lalu 2 kali X tadi harga satu buku 2000. 2 kali 2000 4000. 4000 ditambah satu penggaris. Satu penggaris harganya 1000. 4000 tambah 1000 harganya berarti 5000. Berarti benar ya. Nah, itu cara mencocokkannya. Jadi kalian bisa mengetahui nilai yang kalian dapatkan itu benar atau salah dengan mencocokkannya ke dalam soalnya. Jadi gitu. Nah, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4, harga sebuah buku halus dan ballpoint harganya berapa? Jadi kita diminta untuk mencari harga satu buku dan harga ballpoint. Lalu berapakah uang yang harus dibayar Elin? Nah, kita sekarang akan menggunakan cara substitusi. Si Avio, dia menghabiskan 50.000 untuk membeli 5 buku tulis dan 2 ballpoint. Nah, pertama-tama kita misalkan dulu, misalkan X itu adalah harga satu buku, yang Y adalah harga satu ballpoint. Nah, selanjutnya kita perlu memodelkan matematikanya dulu. Di sini ada 5 buku ya, 5 buku. Yang pertama si Avio dulu, dia beli 5 buku. 5 buku, tadi buku kan dimisahkan X. Harga satu buku berarti harga 5 buku. Kita mau cari dulu harga satu bukunya berapa. Ditambah 2 ballpoint, harga 2 ballpoint. Berarti 2Y itu totalnya adalah 50.000. Sekarang yang kedua, si Vian itu menghabiskan 37.000 untuk membeli 3 buku dan 4 ballpoint. 3 buku, maka 3X ditambah 4 ballpoint, 4Y sama dengan 37.000. Nah, sekarang kita cari nilai X dan nilai Y-nya, harga satu buku dan harga satu ballpoint-nya dengan cara metode substitusi. Nah, kita pakai yang persamaan satu dulu. 5X ditambah 2Y sama dengan 5.000. Kita mau cari nilai X-nya dulu, maka 2Y-nya pindah. 5X sama dengan 5.000 dikurangin 2Y. X berarti 5.000 dikurangin 2Y dibagi dengan 5. Nah, ini 5. Karena kita perlunya nilai X-nya. Lalu selanjutnya substitusi X ke 3X plus 4Y sama dengan 37.000. Dimasukkan 3X plus 4Y sama dengan 37.000. X-nya ganti 3 dalam kurung 5.000 dikurangi 2Y per 5 ditambah 4Y sama dengan 37.000. Per 5 supaya hilang, untuk mempermudahkan kita, maka dikali dengan 5. Maka per 5 hilang, tinggal 3 kali 5.000 dikurangi
2Y ditambah dengan 4Y kita kali 5, maka 20Y sama dengan 37 kali 5, maka hasilnya 185. 185,000. Kita perlu mencari nilai Y-nya. Kita kalikan. Ini kali ini hasilnya 15.000 dikurangin 3 kali ini hasilnya 6. Y ditambah 20Y sama dengan 185.000. Sekarang kita bisa ini. Min 6Y ditambah 20Y maka jadinya plus 14Y sama dengan 185.000. Kita perlu pindahkan 15.000-nya, maka 14Y sama dengan dikurangin 15.000. Maka 14Y kita kurangi 0,0007. Nah, 170. Maka Y-nya sama dengan 170.000 dibagi 14. Nah, hasilnya berapa? Sebentar, apakah ada yang salah tadi kita? 3x 4Y 3 kali ini 15 min 6Y ditambah 20 37 kali 5 5.000. Oh, 50.000 ya. Oh iya, pantas saja ini kok aneh hasilnya. Nah, 50.000 harusnya, bukan 15.000. Maksudnya bukan 50.000, bukan 5.000 ya. Ini harusnya 150.000. Nah, ada 0 lagi, maka harusnya bukan ya. Ini hasilnya adalah 0,00531 135. 135 sekarang dibagi dengan 14. 135 bagi 14. Sebentar, benar kan? 185 dikurangin 150. Oh iya, 1 kurang 1 habisnya 0 ya. Maka jadinya 35 bagi 14. Nah, ya benar, 35.000 dibagi 14. Maka Y-nya adalah 2.500. Nah, Y-nya ketemu 2.500. Kita perlu mencari X-nya dengan memasukkan nilai Y. Maka kita boleh pilih atas, boleh pilih bawah. Ibu mau pakai yang bawah aja, karena nilainya kecil ya, 37.000. Oke, kita buat substitusi nilai Y ke berapa tadi? 3x plus 4y. 3x plus 4y sama dengan 37.000. Kita masukkan 3x plus 4y sama dengan 37.000. Kita masukkan y-nya itu 2.500. 3x ditambah 4 kali 2.500 sama dengan 37.000. Nah, maka 3x ditambah 100, 0-nya ada 10, 37, 0, 0, 0. Maka di sini 3x sama dengan 37.000 dikurangi dengan 10.000. Maka 3x-nya adalah 27.000. X-nya maka 27.000 dibagi dengan 3. X-nya 27 bagi 3 hasilnya 9.000, 0,3. Nah, berarti kita ketemu X-nya 9.000, Y-nya 2.500. Atau tadi X-nya adalah harga satu buku. Harga satu buku berarti harganya
tadi berapa? 9.000 dan harga 1 ballpoint itu harganya adalah 2.500. Jadi harga 1 buku itu harganya 9.000, lalu harga 1 ballpoint adalah 2.500. Sekarang kita akan cari yang B. B itu apa? Berapakah uang harus yang dibayar Erlin? Erlin itu dia membeli 4 buku tulis, berarti 4X ditambah 5 ballpoint, berarti 5Y. Berarti 4X tambah 5Y. 4X ditambah 5Y itu totalnya berapa? Nah, sedangkan kita tahu kalau tadi harga 1 buku itu 9.000, maka kalau 4 buku tinggal dicari 4 dikali X-nya ganti jadi 9.000. Nah, ditambah dengan 5 kali Y itu tadi harga 1 ballpoint. 1 ballpoint harganya 2.500. Nah, maka di sini kita cari 4 kali 9 36 ditambah ini berarti 125. Hasilnya adalah benar ya 125 ya. Salah, ini kan 2.500 ya. Nah, gini ya. 00584. Jadi yang harga 4 buku dan 5 ballpoint itu harganya adalah 48.500. Itulah harga yang perlu dibayar oleh Erlin. Nah, itulah cara mencari nilai X dan nilai Y dengan menggunakan substitusi. Jadi pertama-tama kalian ubah dulu menjadi bentuk X, lalu selanjutnya disubstitusikan ke persamaan kedua, lalu dicari nilai Y-nya berapa. Setelah ketemu nilai Y-nya, kalian bisa masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2, terserah. Pilihlah yang disarankan tuh pilihnya yang kecil, angkanya yang kecil, karena supaya mempermudah kalian untuk mencari nilai X-nya. Nah, jadi caranya seperti itu. Caranya selalu sama, tetapi tinggal disesuaikan dengan soal yang diberikan. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan Ibu mengenai menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV menggunakan cara substitusi. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.